asini roha madihamu dot dami sian debata ama dot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Idama puji ma Jehovah sude hamu ale naposo ni Jehovah. Hamu ale akana jongjong di bagas ni Jehovah ganuk borngen. Paherbak kamu ma tangan muna tuhabadiaon. Jala puji hamu ma Jehovah. Sai di pasu-pasu Jehovah. Sitok palangit do tanoon maho sian Sion. Haleluya. Puji hamu ma goar ni Jehovah. Mamuji-muji mahamu ale naposo ni Jehovah. Hamu akana jongjong di bagasan joro ni Jehovah. Di akka alaman di bagas di debatata. Ai perdenggan basa do Jehovah. Edehok kamu ma goarna. Ai hasudungan do ibana. Tatangihon. Jala tajakon mapajuon di debata. Mahite suara nang uning-uningan. Pinatubegehon ni Bonario. Parpunguan ni akkana poso ni debata. Namangula marhite ede mardongan uning-uningan. Asatung salhut halak naung dipaluai marlas ni roha pabuat Tuhanido na tumipul jala ibana do namangulahon habonaron dohot hasatiaon halak namamuji sai di pargugoy Tuhan debatado marhite-hite akka sonang ni roha ngulut taon gabe ngolu nagok pamujion tu debata molo tahatidakon pabuah saluhut na adong dihita holan sian asini rohani Jehovah. Amen.
Asini roha madihamu dot dami sian debata ama dot sian anakna Jesus Kristus Tuhatai. Idama puji ma Jehovah sude hamu ale naposo ni Jehovah. Hamu ale akkana jongjong di bagas ni Jehovah ganuk borngen. Paherbak kamu ma tangan muna tuhabadiaon. Jala puji hamu ma Jehovah. Sai di pasu-pasu Jehovah. Sitok palangit do tanoon maho sian Sion. Haleluya. Puji hamu ma goar ni Jehovah. Mamuji-muji mahamu ale naposo ni Jehovah. Hamu akkana jongjong di bagasan joro ni Jehovah. Di akka alaman di bagas ni debatata. Ai perdenggan basa do Jehovah. Edehok kamu ma goarna. Ai hasudungat do ibana. Tatangihon. Jala tajakon mapajuon ni debata. Mahite suara nang uning-uningan. Pinatubegehon ni bonario. Parpunguan ni akkanaposo ni debata. Namangula marhite ede mardongan uning-uningan. Asatung salhut halak naung dipaluai marlas ni roha pabuat Tuhan ido na tumipul jala ibana do namangulahon habonaron dohot hasatiaon halak namamuji sai di pargugoy Tuhan debatado marhite-hite akka sonang ni roha ngulut taon gabe ngolu nagok pamujion tu debata molo tahatidakon pabuah saluhut na adong dihita holan sian asini rohani Jehovah. Amen.
Asini roha madihamu dot dami sian debata ama dot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Idama puji ma Jehovah sude hamu ale naposo ni Jehovah. Hamu ale akkana jongjong di bagas ni Jehovah ganuk borngen. Paherbak kamu ma tangan muna tuhabadiaon. Jala puji hamu ma Jehovah. Sai di pasu-pasu Jehovah. Sitok palangit do tanoon maho sian Sion. Haleluya. Puji hamu ma goar ni Jehovah. Mamuji-muji mahamu ale naposo ni Jehovah. Hamu akkana jongjong di bagasan joro ni Jehovah. Di akka alaman di bagas ni debatata. Ai perdenggan basa do Jehovah. Edehok kamu ma goarna. Ai hasudungat do ibana. Tatangihon. Jala tajakon mapajauon ni debata. Mahite suara nang uning-uningan. Pinatubegehon ni bonario. Parpunguan ni akkanaposo ni debata. Namangula marhite ede mardongan uning-uningan. Asatung salhut halak naung dipaluai. Marlas ni roha. Pabuat Tuhan ido na tumipul. Jala ibana do namangulahon habonaron dohot hasatiaon. Halak nama muji, saya di pargugoi Tuhan debatado, marhite-hite akka sonang ni roha. Ngolut taon, gabe ngolu nagok pamujion tu debata, molo tahati dakon, pabua saluhut na adong dihita holan sian asini rohani Jehovah. Amin. Horas matita salutna huriani Tuhatta. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita
pada pagi ini. Marilah kita bersuka cita di hari peringatan kelahiran gereja. Kita mengimani dan mempersaksikan Roh Kudus yang memanggil, mengumpulkan dan menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, menggalakkan kesaksian dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Mari bersuka cita akan turunnya Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami pun damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Pada hari Pentakosta pertama ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hilang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel pada minggu ini tertulis pada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor Gemende.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari KOR Seksi Paropuan.
Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 5 Juni 2022. Warta Umum. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Topi minggu kita adalah hidup dalam Roh Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 5 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Brian Wahyu Gultom, Norlis Marlinda Boru Tambunan dengan 1 orang anak mereka pindah dari HKBP Depok 1, Resort Depok, Distrik 28 Deboskap, alamat Sektor Filipi. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. 3. Peneguhan menjadi anggota jemaat penuh diundur menjadi jam 11. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 5 Juni 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu 1. Keluarga Jimer Sihaloho Rosda Asti Astuti Boru Sihombing dengan 2 orang anak mereka, alamat Sektor Hermon, pindah ke HKBP Ebenezer Resort Parung. Keluarga Hadengganan Sianturi Juliana Salome Boru Togatorok dengan 3 orang anak mereka, alamat Sektor Viniel, pindah ke HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. 3. Sylvia Dewi Heriani Boru Silaban Naposo, alamat Sektor Hermon, pindah ke HKBP Sidorejo Resort Medan Estate Distrik 10. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. 5. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari sintua masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. 6. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayanan pertanyaan sektor adalah Sektor Karmel, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Like Zoom akan dibagikan oleh sintua sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. 7. Perayaan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 adalah perayaan pertama hari turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama. Pada hari Senin 6 Juni 2022 adalah perayaan kedua hari turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua. Kita akan mengadakan ibadah masuk pukul 19 WIB. Marilah kita mengikutinya. 8. Pembekalan seksi-seksi Dewan Koinonia. Pembekalan seksi sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, Paropuan, Ama, lansia di Dewan Koinonia dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 9 WIB sampai jam 13 WIB bertempat di lantai parkir. Dimohon kehadirannya. Dewan Koinonia. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 seksi remaja pelajar Sidi akan mengadakan bazar untuk mendukung pelaksanaan rekret pelajar Sidi
yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni 2022 di 5G Resort Cijeruk. Diminta kepada semua warga jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. 10. PHD lansia. Dalam rangka berkunjungan ke rumah anggota punguan lansia, maka diberitahukan kepada semua anggota punguan lansia bahwa PHD lansia pada hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan di rumah keluarga B Panjaitan Boru Tampu Bolon, alamat sektor Jaitun. 11. Kebaktian penghiburan. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 pukul 17 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan untuk keluarga Nonia Sitorus Boru Sitanggang yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu lantai 1 HKBP Bogor. 12. Persembahan tali kasih untuk keluarga almarhum Daniel Monantar Sitorus. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, maka hari ini Minggu 5 Juni 2022 kita akan menyampaikan persembahan tali kasih kita kepada keluarga almarhum Daniel Monantar Sitorus Sapam HKBP Bogor dan kita memberikannya ke depan altar ke kantong keempat dalam amplop. 13. Persembahan kantong keempat. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasa untuk keperluan gereja dan kita memberikannya ke depan altar. 14. Pelantikan panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 di kebaktian pukul 7 WIB setelah warta akan diadakan pelantikan panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap yang dipimpin oleh pimpinan jemaat gereja kita Pendeta Anwar P. Nababan MTH sebagai anggota MPSD mewakili Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Informasi distrik. Verifikasi pilihan kedua nomor boho dari distrik sesuai dengan program HKBP Distrik 28 Deboskap, maka akan diadakan verifikasi pilihan paduahon nomor boho dari distrik ke semua resort pagaran yang akan di Distrik 28 Deboskap wilayah 1, yaitu pada hari tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni 2022. Jadwal gereja kita akan menyusul kemudian. Terakhir, keuangan. Rapat MPSD HKBP Distrik 28 Deboskap akan diadakan pada hari Jumat 10 Juni 2022 di Villa Sigaul Bogor untuk membahas persiapan sinode distrik, amandemen aturan peraturan HKBP dan persiapan verifikasi distrik. Pendeta Resort Uluan Huria gereja kita akan mengikuti rapat tersebut sebagai anggota MPSD. Terakhir, keuangan. Saldo tanggal 3 Juni 2022 402.464.560 Demikian warta jemaat yang tidak kami baca dari depan, dapat kita baca di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya acara pelantikan panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1. Nanti pada saat SK dibacakan, kami mohon panitia inti dan juga ketua koordinator untuk untuk datang ke depan altar. Yang lainnya nanti berdiri di tempat duduk masing-masing. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sesuai dengan program HKBP Distrik 28 Deboskap, maka pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 kita akan melantik panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 yang meliputi Resort Bogor, Resort Bincarung, Resort Villa Duta, Resort Sukabumi, Resort Ciluar, Resort Cibinong, dan pos pelayanan Sentul City. Oleh karena itu kita akan mendengarkan surat keputusan tentang kepanitiaan tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 yang dibacakan oleh Pendeta Torang Panjaitan, Pendeta Resort HKBP Resort Bincarong. Surat keputusan ketetapan Preses HKBP Distrik 28 Deboskap nomor 007-D-28 Romawi Deboskap /SK/6 Romawi 2022 tentang susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 tahun 2022. Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 28 Deboskap yang berkedudukan di Cinere, Depok, menimbang perlunya menerbitkan surat keputusan ketetapan susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap di Rayon 1, mengingat pelaksanaan pesta perayaan tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap 2022 memperhatikan: 1. Keputusan Sinode Distrik tanggal 29 sampai 30 Oktober 2021. 2. Keputusan Rapat Panitia Rayon 1 memutuskan menetapkan: 1. Mengangkat nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan dan pesta ulang tahun ke-10 HKBP Distrik 28 Deboskap di Rayon 1 yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ketetapan ini. 2. Ketua Panitia Pelaksana Rayon 1 dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi kepada Pendeta Resort, pimpinan jemaat di Rayon 1, dan juga kepada Ketua Umum Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap, serta membuat dan memberikan laporan tertulis secara periodik selama tahun kesehatan berlangsung. 3. Resort Huria yang masuk di Rayon 1 adalah HKBP Resort Bogor,
HKBP Seresot Sukabumi, HKBP Seresot Ciluar, HKBP Seresot Bincarung, HKBP Seresot Piladuta, HKBP Seresot Cibinong, dan Pospel Sentul City. 4. Panitia Pelaksana Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang pertama, Pesta Kesehatan di Rayon 1. Yang kedua, membantu Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap dalam penggalangan dana untuk Sopo Marpikir sebagai tanggung jawab HKBP yang dibebankan ke Distrik 28 Deboskap. 3. Membantu Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap dalam penggalangan dana untuk pengurusan sertifikat kantor atau rumah dinas preses dari pengembang menjadi hak atas nama HKBP. 4. Membantu Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap dalam penggalangan dana untuk pelaksanaan Pesta Puncak Tahun Kesehatan dan ulang tahun Distrik ke-10. Yang kelima, surat keputusan ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani. 6. Petikan surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Demikianlah surat ketetapan keputusan ini dibuat dengan sebenarnya. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Pendeta Resort Pimpinan Jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap. Yang kedua, arsip ditetapkan di Cenere pada tanggal 2 Juni 2022, Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon M. Simajuntak, Master Teologi ditandatangani. Lampiran surat ketetapan nomor 007 yaitu tentang susunan dan nama-nama panitia pelaksana tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 tahun 2022, dan ketika nama-nama BPH pelaksana lengkap dipanggil supaya maju ke depan dan juga koordinator sementara anggota berdiri di tempat duduk. Pelindung 1. Pres HKBP Distrik 28 Deboskap, 2. Kabit Kononia HKBP Distrik 28 Deboskap, 3. Kabit Marturia HKBP Distrik 28 Deboskap, 4. Kabit Diakonia HKBP Distrik 28 Deboskap, 5. MPS HKBP Distrik 28 Deboskap, 6. MPSD HKBP Distrik 28 Deboskap. 2. Penanggung jawab 1. Ketua Umum, 2. Ketua Rayon 1, 3. Pelayan full timer Rayon 1. 3. Ketua Pelaksana Inang Anita Boru Pardeda dari HKBP Bogor. Wakil Ketua 1 Nyonya Tambunan Neti Boru Sianturi dari HKBP Bincarung. Mohon maju. Wakil Ketua 2 Nyonya Limbong Boru Marbun dari HKBP Sukabumi. Sekretaris 1 Inang Sinta Simajuntak Boru Napitupulu dari HKBP Piladuta. Sekretaris 2 Inang Nyonya Simajuntak Boru Hombing dari HKBP Ciluar. Bendahara Nyonya Sintua Pakpahan Boru Sumerangkir dari HKBP Immanuel Kandang Roda. Seksi Dana Koordinator Inang Lucy Tagalung Boru Simamora dari HKBP Bogor. Anggota supaya berdiri di tempat Nyonya Insinyur Daisy Sihan Boru Pospos MT dari HKBP Bogor, Inang Epi Butar-Butar Boru Sirait dari Pospel HKBP Sentul City, Nyonya Sitorus Kristina Dewi Boru Kurning HKBP Bincarung, Nyonya Silaban Boru Siombing HKBP Laduta, Pendeta Nopita Sitohang dari HKBP Sukabumi, Nyonya Jerni Simajuntak Boru Sihombing dari HKBP Ciluar, Nyonya Silaban Boru Manurung HKBP Immanuel Kandang Roda, Nyonya El Siringo-Ringo Boru Sinaga HKBP Pura Bojong Gede, Nyonya Sintua SL Tobing Boru Sitorus dari Pospel HKBP Bethlehem, Nyonya Sianturi Boru Siombing dari HKBP Bethesda, Nyonya Sintua Aritonang Boru Nadeak dari Pospel HKBP Cianjur, Nyonya Sintua Simorangkir Nusinta Boru Sikiro dari HKBP Perumnas 3 Parung Panjang, Nyonya Saluita Tambun Boru Simajuntak dari HKBP Cibinong, Nyonya Eriteti Sihombing Boru Sitompul dari HKBP Cibinong, Nyonya El Sitorus Boru Simajuntak dari HKBP Cisalak,
dan akan dilengkapi dari HKBP Pelabuhan Ratu. Seksi Humas sebagai koordinator maju ke depan Nyonya Huta Julu Lestari Borhuta Galung dari HKBP Bogor. Anggota Nyonya Sitinjak Susi Borun Hapun HKBP Bincarung, Nyonya Sintua Sitorus Borsi Majuntak HKBP Piladuta, Nyonya Naibaho Borsi Tanggang dari HKBP Ciluar, Nyonya Lubis Borsi Ringo-Ringo HKBP Sukabumi, Nyonya Manulang Entelina Bor Butar-Butar dari Pospel HKBP Sentul City, Nyonya K. Siregar Bor Sidabutar HKBP Pura Bojong, Nyonya Ambarita Boru Rajaguk HKBP Immanuel Kandang Roda, Nyonya Sintua Jelu Mantobing Bor Sinurat dari Pospel HKBP Tlehem, Nyonya A. Sirait Boru Tabarat Pospel HKBP Cianjur, Nyonya Simbolon Boru Sihombing dari HKBP Perumnas Parung Panjang, Nyonya Simbolon Boru Pasaribu dari HKBP Bethesda, Nyonya Meti Pangaribuan Boru Sibarani dari HKBP Cibinong, dan akan dilengkapi dari HKBP Pelabuhan Ratu. 12 seksi acara dengan koordinator Inang Pendeta Ernawati Sihombing Sarjana Teologia supaya maju ke depan. Anggota Pendeta Lasma Siagian, Pendeta Karyani Siagian, Bibelpo Masnaria Barsaribu, Bibelpro Sitirudur Boru Gajah, Bibelpro Lasma Panggabean, Nyonya Sinta Napitupulu Boru Simbolon dari HKBP Bogor, Nyonya Sihotang Dorta Boru Sihan dari Pospel HKBP Sentul City, Nyonya Rumah Horbo Boru Nenggolan HKBP Piladuta, Nyonya Aritonang Melisa Boru Siregar HKBP Bincarung. 13 seksi konsumsi dengan koordinator supaya maju ke depan Nyonya Panjaitan Lamria Boru Nababan dari HKBP Bogor, dengan anggota Nyonya Malau Borsilalahi HKBP Piladuta, Nyonya Calon Sintua Hutapea Borsitorus HKBP Bincarung, Nyonya Siregar Borsilain HKBP Ciluar, Nyonya Simangunsong Borsitorus HKBP Sukabumi, Nyonya Sibarani Sintua Boru Pakpahan HKBP Immanuel Kandang Roda, Nyonya Huta Barat Boru Marbun dari Pospel HKBP Sentul City, Nyonya Tobing Boru Simamora HKBP Perumnas Parung Panjang, Nyonya Asmawati Siregar Boru Siagian dari HKBP Cibinong. 14 seksi perlengkapan sebagai koordinator supaya maju ke depan Nyonya Sintua Silain Dina Boru Sibarani dari HKBP Bogor, dengan anggota Nyonya Calon Sintua Purba Heni Boru Simbolon dari HKBP Bogor, Nyonya Pasaribu Maria Boru Mahodim HKBP Bincarung, Nyonya Manalu Resmiwati Boru Pasaribu HKBP Bincarung, Nyonya Meti Pengaribuan Boru Sibarani HKBP Cibinong, dan akan dilengkapi dari HKBP Piladuta dan HKBP Ciluar. 15 seksi IT yaitu dari IT HKBP Bogor dan IT HKBP Bincarung. Cinere 2 Juni 2022, Pres HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon MC Majuntak Master Teologi ditandatangani. Demikian surat keputusan ketetapan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah mendengar surat keputusan tentang kepanitiaan Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1 yang telah dibacakan tadi. Kini saya bertanya kepada saudara-saudari yang telah terpilih menjadi pengurus panitia, apakah saudara-saudari mau melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai panitia, dan apakah saudari-saudari mau dilantik pada saat ini? Jika demikian, saya atas nama Preses HKBP Distrik 28 Deboskap melantik saudari-saudari menjadi panitia di dalam nama Allah Bapa
dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, saya melantik saudari-saudari sebagai panitia tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 1. Amin, kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan saudari-saudari melaksanakan tugas pelayanan yang diserahkan kepada saudara-saudari untuk kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, Raja Gereja, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada gerejamu, khususnya Tuhan di Rayon 1 tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada pagi hari ini di ibadah minggu pagi di gerejamu ini, kami melantik panitia yang sudah terpilih di rapat dari ke-6 resort tanpa pospel di hari-hari yang lalu. Ya Tuhan, biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menguatkan mereka melaksanakan tugas kepanitiaan sehingga semua Tuhan terlaksana apa yang telah diprogramkan menjadi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Kami serahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada seluruh panitia, meskipun tidak bisa hadir seluruhnya Tuhan pada saat ini, supaya mereka bersuka cita melaksanakan tugas kepanitiaan dengan penuh sukacita. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mulak maha mutingana muna, ibu-ibu yang berdiri yang dikasih Yesus, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan, kita bernyanyi. Ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Pentakosta yang pertama ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 yang dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja kita sekarang tutup altarnya dan juga tutup meja kantong persembahan memerah. Bukan karena kita PDI Perjuangan, tetapi kita ada bersukacita. Hari ini kita sudah masuk ke Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan itu tutup altar disimbolkan dengan warna merah. Nah, mengapa merah? Merah itu adalah tanda keberanian. Orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang berani menjalani kehidupan ini di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kuat dulu katakan aminnya. Amin. Ya, orang yang berani tidak perlu lagi takut. Dan inilah kita menginang, kita sudah masuk ke Minggu Pentakosta, yaitu pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus. Dengan turunnya Roh Kudus, maka umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus mempunyai sumber untuk semua bimbingan dan tuntunan dalam hubungan kita dengan Allah. Tuhan itu adong tot diperbadiai napa tahu kita yang membimbing kita sehingga kita mengerti siapa Allah. Kita bisa mengerti siapa Yesus, kita bisa mengerti firman Tuhan. Dan dengan turunnya Roh Kudus, semua umat Allah dan bahkan juga pemimpin jemaat dimanapun jemaatnya itu berada, itu adalah orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita ini semua adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Buktinya kita datang ke gereja. Orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus pasti tidak percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, ngapain dia mengikuti ibadah kita seperti ini? Itu tidak masuk akalnya. Tetapi kita, orang-orang percaya yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, disinilah kita berkumpul, bersekutu. Dan dengan turunnya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menjadi sumber kuasa dan keberanian setiap hari. Itulah tadi yang merah ini, sumber keberanian. Kita berani menginang menghadapi situasi yang berbahaya.
situasi apapun, bahkan COVID sekalipun kita tidak takut. Kita berani menghadapinya meskipun kita harus pakai masker, meskipun kita dulunya sikut-sikutan bersalaman, meskipun tadinya kita tinju-tinjuan bersalaman dan sekarang ini sudah mulai melandai, tetapi kita berani dan tidak takut karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jangan ada yang takut, berani menghadapi tantangan. Kemudian keberanian orang Kristen untuk menangani hidup yang lebih dari cukup. Kita mampu. Dan dengan Roh Kudus Samanginang ada keberanian orang Kristen berbicara pada saat kefasihan berbicara itu dibutuhkan. Dan dengan kuasa Roh Kudus, sukacita orang Kristen yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, enak sebut kamu dong, semua sudah mengalusi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, itu bersukacitalah. Kita tidak ditentukan oleh keadaan. Bukan karena kita mempunyai uang, bukan karena kita ini mempunyai keberuntungan atau harta kita banyak dan yang lain-lain maka kita bersukacita. Tidak, bagi Paulus tidak. Apapun kondisi, apapun keadaan, kita tetap bersukacita karena kita ini menjadi milik Tuhan. Nah, semua ini yang menginang adalah gambaran karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita umat Allah. Nah, oleh karena itu di dalam peringatan hari turunnya Roh Kudus pada hari ini, keberadaan kita tidak ada artinya apa-apa tanpa adanya kuasa Roh Kudus. Karena adalah kuasa Roh Kudus, maka kita, persekutuan kita, permingguan kita, kor kita, kepanitiaan kita dan yang lain-lain berarti di mata Tuhan. Amin. Menjadi pujian. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada artinya kita berkumpul di sini. Hanya ngumpul-ngumpul doang. Kalau tidak ada Roh Kudus. Kemudian keberadaan gereja sekalipun tidak ada artinya apa-apa tanpa adanya kuasa Roh Kudus. Semegah apapun gereja itu, kalau semua jemaatnya berantam, semua majelis jemaatnya berantam, itu tidak ada artinya. Gereja berdiri di dunia ini supaya membawa damai. Siapapun yang datang ke gereja ini, dia memiliki kekuatan dan pergumulannya itu benar-benar ditumpahkan kepada Tuhan. Jadi gereja sekarang dimanapun berdiri, dia berarti kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya. Amin. Guguruk kamu ini. Amin. Mana buktinya Roh Kudus bekerja di gereja? Di gereja inilah Amanginang tidak kelihatan di sini. Siapa sekarang di sini direktur, manajer, tambal ban, tukang pecal, tukang asongan, tukang jual goreng, apalagi perkooperasi, perengge-rengge dan yang lain. Sini tidak kelihatan, saya tidak tahu. Baru besok sampai hari Sabtu ketahuan. Oh, kalau pergi ke Jakarta naik mobil, oh berarti dia kerja di kantor, mungkin kerja di bank atau di menjadi direktur dan yang lain-lain. Ini sama semua tempat duduk. Mau kaya raya, mau miskin raya, sama tempat duduknya di gereja ini. Edak kolan namorajong nadong, napugus jong piarong do. Kaya raya dan miskin raya itu juga ada. Sama kok di sini semua, sama. Tidak ada bedanya. Yang berbeda sedikit hanyalah tempat duduk kami. Situ kan pendeta. Ya sedikit lah. Itu pun ya kalau bisa samalah. Tapi kalian dang pir rohamuna kan, dang bagak ngulo ihudulan di padita. Songon najagoman yan katanya kan. Makanya mungkin sering pendeta bisa ngantuk di tempat duduk itu. Karena keenakan dia duduk. Hanya itu bedanya. Semua sama kok. Nah itu tandanya
Semua kita di hadapan Allah sama, mau yang tinggi, mau yang besar, mau yang gemuk, mau yang kurus, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat, mau yang sakit dan yang lain-lain. Semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sama kita semua di hadapan Allah. Amin. Kita sama-sama diampuni Allah, Amanginang. Kita sama-sama memperoleh anugerah Allah itu. Dan semua pelayanan kita yang kita lakukan tidak akan ada artinya, akan sia-sia belaka kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memampukan kita melayani. Dan pelayanan itu banyak. Bukan hanya pendeta, bukan hanya sintua, bukan hanya pemandu lagu, bukan hanya pemain musik, bukan hanya penerima tamu dan yang lain-lain. Banyak pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah gereja. Kemudian dari gereja kita berangkat ke tempat kita kerja masing-masing. Kalian juga Amanginang adalah pelayan-pelayan dimanapun kalian bekerja. Mau di kantor, mau di jalan, mau bertiga-tiga dan yang lain-lain. Kalian adalah pelayan-pelayan sesuai dengan tugas pekerjaan kita masing-masing. Persekutuan kita di gereja ini tidak ada artinya apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi masing-masing kita ini sekarang digerakkan oleh Roh Kudus datang ke gereja beribadah, menyanyikan lagu puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan dan yang lain-lain. Disitulah kita bersuka cita. Jadi intinya adalah kuasa Roh Kudus yang turun ke dalam hati kita itulah yang bekerja sehingga kita memahami, kita mengenal dan kita merasakan kasih Allah yang selalu menyertai kehidupan kita setiap hari. Jadi percaya Amanginang, jangan pernah ragu-ragu kepada Allah. Setiap saat Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Baik di gereja, baik di jalan, baik di rumah, baik di tempat kita bekerja. Jangan lagi ada dari warga jemaat yang mengatakan aina sodidongani Tuhan ida nuaing, aina songonot do Tuhan nuaing. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Bukan berarti kalau kita disertai oleh Tuhan semua kita ini lempang-lempang saja, tidak. Bisa saja di dalam penyertaan Tuhan itu kita mengalami kesedihan, tetapi di tengah-tengah kesedihan kita itu kita dikuatkan. Atau bisa saja di tengah-tengah penyertaan Tuhan itu mungkin kita menghadapi masalah, tetapi di tengah-tengah menghadapi masalah itu Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kita, memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Nah di dalam nats ini Amanginang, di hari turunnya Roh Kudus ini, Paulus memberikan gambaran kepada kita. Ada dua macam kehidupan manusia di dunia ini. Yang pertama adalah kehidupan yang dikuasai oleh tabiat-tabiat dosa. Nah inilah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, Kudis. Kalian tahu Kudis kan? Mana mulu Kudis tahe? Membuat kita nyenyak tidur atau bergembira atau bagaimana? Gatal kan? Orang yang kudisan, maaf dulu, mana bisa nyenyak tidur? Udah mau tidur dia langsung gatal, waduh, terbangun lagi. Tidak pernah orang yang kudisan saya dengarkan dia menyanyikan lagu puji-pujian marulop-olop tordiki sambil dia garuk sana garuk sini, nggak ada itu. Biasanya ngamuk-ngamuk gitu kan, aduh, main mana ini katanya. Itulah Roh Kudus. Tidak tenang. Nah itulah gambaran kehidupan orang yang dikuasai oleh tabiat-tabiat dosa. Hati dan pikirannya mengarah dan berpusat pada diri sendiri. Tujuan hidupnya hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Kemudian hidup sesuka hati dan selalu memandang rendah orang lain. Kemudian hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu, kesombongan, kecongkakan, ambisi pribadi yang tak karu-karuan. Itulah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu tadi. Hanya perbedaannya I dan U. Gatal, hatinya gatal, pikirannya gatal. Hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan dirinya. Menurut Paulus, orang-orang yang hidup dalam tabiat-tabiat dosa atau keinginan daging seperti itu, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu dikatakan di dalam nats kita ini. Mengapa tidak mungkin berkenan kepada Allah? Sebab kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging dan juga aktivitasnya
melulu hanya mengikuti tabiat-tabiat dosa, dia akan menuju maut. Jadi kita jangan mau ke situ. Orang yang dikuasai oleh tabiat-tabiat dosa, dia akan menuju maut. Tidak ada masa depan yang cerah di dalamnya, karena ia sendiri semakin jauh dari Allah. Dan orang yang membiarkan dirinya dikuasai tabiat-tabiat dosa, keinginan-keinginan daging, dia itu akan mematikan dirinya sendiri. Dia bunuh diri secara rohani. Orang seperti itu tidak layak berdiri di hadapan Allah, karena dia membenci hukum Allah, dan dia tidak mau menerima campur tangan Allah dalam kehidupannya. Orangnya sombong. Nah, itulah menurut Paulus yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi umat Allah dan kitalah yang hadir sekarang di sini adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Nah, bagaimana tanda-tandanya orang yang dikuasai oleh Roh Allah? Ibarat hidup manusia yang tidak bisa menjauhkan diri dari udara, demikian juga orang yang dikuasai oleh Roh Allah, dia tidak bisa menjauh dari kehidupan Yesus. Jadi siapa amanginang yang menjauhkan dirinya dari kehidupan Yesus, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mau berdoa, bertobatlah saat ini, kembalilah karena Tuhan mengampunimu. Amin. Kita harus mendekatkan diri, sama seperti kita dengan udara. Ada enggak dari antara kita sekarang, saya tidak perlu udara, maaf udara, kamu ke sana, saya ke sini? Ada? Mana ada? Kita butuh udara kok. Kita membutuhkan itu. Demikian juga lah kita membutuhkan Yesus kalau sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ibarat kita bernapas di dalam udara, dan udara itu yang memenuhi kita, demikian juga kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita dipenuhi oleh Kristus. Hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, perbuatan kita semua selalu terarah kepada Kristus. Meskipun sekali lagi di dalam perjalanan kita, kadang-kadang kita terpleset, kadang-kadang kita terjatuh, kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa dan yang lain-lain. Tetapi Tuhan selalu berbaik hati. Kita diangkat kembali dan selalu diampuni kita setiap hari, setiap minggu. Berkali-kali saya katakan dalam khotbah, itulah doa pengampunan dosa yang selalu dibacakan oleh para agenda itu. Doa pengampunan dosa sekaligus janji Allah akan pengampunan dosa. Jadi percaya manginangnya, pulang nanti gereja ini kalian sehat-sehat karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Termasuk panitia yang dilantik dari gereja yang lainnya. Ini ada dari Bincarung, dari Sukabumi, bahkan ada pagi-pagi tadi berangkat mungkin. Kemudian dari Villa Duta, dari Pospar, dari yang lain-lain. Dosamu juga diampuni enangnya. Bukan hanya di Bogor, di Sukabumi juga Tuhan mengampuni, di Bincarung, dimanapun orang percaya itu. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Dan disinilah kita manginang orang yang dikuasai oleh Tuhan. Pikirannya bukan lagi pikirannya sendiri, melainkan pikiran Kristus. Itu yang dikatakan oleh Yesaya itu. Jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku, kata Tuhan. Karena apa? Tuhan mau supaya pikiran kita ini, jalan kita ini selalu tetap bersandar hanya kepada Dia. Dan keinginannya bukan keinginannya sendiri, tetapi keinginan Kristuslah yang menjadi hukum utama. Hati dan pikirannya terarah kepada Kristus dan dikendalikan oleh Kristus, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, inilah amanginang kita sekarang yang sudah berada di dalam kuasa Roh Kudus, yang sudah berada di dalam Kristus. Kita ini diberanikan dan menjadi orang-orang yang penuh damai. Dan itu yang mau dikatakan oleh Paulus berikutnya, pesan dari nats ini, menjadi orang yang berhati damai. Amin. Amin. Jadi siapa dari antara kita ini masih ada hatinya ini tidak tenang atau menyimpan dendam, buanglah itu, enggak ada gunanya itu. Terimalah Roh Kudus itu yang memberikan kedamaian. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu, maka dialah
yang memampukan kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus itulah kita memahami, kita mengerti amanginang bahwa Tuhan itu hadir. Nah, disinilah kita mengerti sakit kita adalah juga sakit Tuhan. Maka Dia hadir memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Sahid ni Tuhan itu. Beban kita itu amanginang juga ikut Yesus memikul itu. Maka dikatakan datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Hai kamu yang berbeban berat. Kalau Yesus mengundang itu berarti Dia mau juga mengambil beban itu. Kehidupan yang dikuasai oleh Roh Tuhan adalah kehidupan yang berjalan maju ke depan dan tetap menuju Allah, menuju kehidupan yang kekal. Itulah kita sekarang ini. Kehidupan kita adalah kehidupan menuju kekekalan di sorga. Oleh karena itu amanginang, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sekali lagi tadi dia dimampukan untuk memahami jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita kuat, kita berani, kita bersukacita, marulu-bulu kita. Allah bahwa ada Tuhan yang berdiri di depan kita ketika kita berjalan. Ada Tuhan yang berdiri di belakang kita menjagai kita. Ada Tuhan yang senantiasa hadir dimanapun kita berada, mencukupkan segala kebutuhan kita. Persoalannya adalah maukah hati kita ini, pikiran kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Mari kita jawab itu amanginang masing-masing di rumah kita, masing-masing di perjalanan kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bersukacita selalu di dalam kehidupan kita setiap saat. Untuk panitia yang sudah dilantik, percayalah ada Roh Kudus yang menyertai semua di sini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan hanya gini-gini. Amin. Iya, percaya. Beban itu sekarang diberikan gereja. Karena memang amanginang di distrik kita ada panitia inti. Nah, ini panitia ini inti ketuanya juga dari gereja kita. Nah, panitia inti ini dibagilah rayon-rayon. Kita rayon 1, kemudian ada rayon 2 di Depok sekitarnya, rayon 3 Cilengsi sekitarnya, rayon 4 itu di daerah Kalimantan. Supaya apa? Supaya semua jemaat itu merasakan kesehatan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi bersukacitalah panitia kami ya, melaksanakan ini. Jangan pernah mengatakan holanau alu jaiba, holanau alu jaiba. Jangan. Tuhan memberi kepercayaan itu, laksanakanlah itu. Doa kami, doa kita semua supaya panitia ini berjalan dengan baik, melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada inang semua di sini yang dikasihi Yesus Kristus. Tetaplah bersukacita melaksanakan tugas pelayanannya di dalam kepanitiaan, supaya kita benar-benar merasakan bahwa persekutuan kita itu bermakna, kepanitiaan kalian itu berguna, bermakna, tahun kesehatan kita itu bermakna, berguna dalam kehidupan kita, semakin mendekatkan diri kita yang satu dengan yang lain. Resort yang satu dengan resort yang lain, gereja yang satu dengan gereja yang lain, dan kita bersukacita amanginang di dalam naungan kasih pemeliharaan Tuhan. Dan disitulah kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus benar-benar hidup bersekutu penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami benar-benar memberikan hati, diri, tubuh kami, pikiran kami ini Tuhan dikuasai Roh Kudus. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus itu adalah orang yang hidup di dalam Kristus, yang selalu tetap mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan selalu tetap membutuhkan Kristus dalam kehidupan kami, dan tidak bisa melepaskan diri dari Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah suara Roh Kudus itu senantiasa kami dengar setiap saat, yang menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan kami ke jalan-Mu yang benar. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Biarlah sukacita mereka Tuhan berlimpah besok dan 1 minggu ke depan, melakukan tugas pelayanan pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja dengan tuntunan Roh Kudus.
dan juga panitia tahun kesehatan AKBP Distrik 28 Demoskap di Rayon 1 yang sudah dilantik tadi. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu, dan mereka bersuka cita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Sania Tampu Bolon, Andi Mega Panjaitan, Nyonya Tambunan Buru Pak Pahan, Amang Sitinjak Buru Silitonga, Nyonya Sitinjak Buru Silitonga, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Biarlah Engkau mengingatkan mereka dengan Roh Kudus, supaya mereka hati, pikiran terarah kepada Kristus, dan mereka Tuhan merasakan bahwa sakit mereka adalah juga sakit-Mu, dan Kau akan memberikan kesembuhan itu, memberikan kesehatan. Dan juga kepada kami Tuhan yang selalu tetap merasakan kasih-Mu, biarlah nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati pelayanan kami, berkati jemaat-Mu hari ini, besok, dan 1 minggu ke depan kemanapun mereka bekerja. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan altar. Terima
kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar kami tetap menyadari bahwa kami telah dipermandikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Doa kami, Amanginang sehat-sehat datang dari rumah, juga sehat-sehat pulang dari gereja ini, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Di sini kami pendeta, sintua yang melayani, pemandu lagu, pemain musik, dan juga penerima tamu menyampaikan salam minggu kami. Terimalah itu Amanginang dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas mulak mahamu di bagasan damai.